Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu mengenai bilangan berpangkat 0 dan negatif. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama mengidentifikasi sifat pangkat 0 dan pangkat negatif. Yang kedua, menentukan hasil pangkat 0 dan pangkat negatif. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pangkat 0 dan pangkat negatif. Nah, yang pertama kita pelajari terlebih dahulu mengenai bilangan berpangkat 0. Nah, bilangan berpangkat 0 dapat kita rumuskan dengan A pangkat 0 itu sama dengan 1. Artinya, semua bilangan yang apabila kita pangkatkan dengan 0, hasilnya akan sama dengan 1. Contoh, 5 pangkat 0 sama dengan 1. B, min 1/3 kita pangkat 0 sama dengan 1. C, min akar 3 kita pangkatkan dengan 0 sama dengan 1. D, min kemudian dalam kurung 5 pangkat 0 sama dengan min 1. Artinya tanda negatifnya tidak ikut kita pangkatkan karena dia berada di luar tanda kurung. Selanjutnya yang E, dalam tanda kurung min 1/2 kita pangkatkan 0 itu sama dengan 1. Kemudian yang terakhir F, 0,346 kita pangkatkan dengan 0. Hasilnya juga sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita perhatikan bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif itu rumusnya A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Ya. Artinya bilangan berpangkat negatif kita rubah bentuknya menjadi bilangan berpangkat positif. Contoh, nyatakan dalam pangkat positif. Nah, kita lihat rumusnya tadi, A pangkat min N itu sama nanti artinya dengan 1/A pangkat N. Nah, 7 pangkat min 3 itu nanti sama dengan 1/7 pangkat 3. Min 5P pangkat min 3 itu sama dengan min 5/P pangkat 3. C, 2X kita pangkatkan dengan min 3 sama artinya dengan 1/2X pangkat 3. Akan sama juga artinya dengan 1 tanda kurungnya kita hilangkan menjadi 2 pangkat 3 kali X pangkat 3. Sama dengan 1/2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kemudian X pangkat 3 sehingga hasilnya 1/8X pangkat 3. D, 2A/B kita pangkatkan dengan min 2 itu nanti sama artinya dengan B/2A pangkat 2. Jadi pangkatnya menjadi positif, kemudian yang pembilang jadi penyebut, sebaliknya yang penyebut jadi pembilang. 2A/B menjadi B/2A. B/2A pangkat 2 itu sama juga artinya dengan B pangkat 2/4A pangkat 2. Nah, kita lanjutkan. Nyatakan dalam pangkat negatif. Kebalikan daripada yang tadi, sekarang pangkatnya positif. Kita rubah menjadi dalam bentuk pangkat negatif. Contoh ya yang A, 1/5 pangkat 3. Itu bisa kita tulis menjadi 5 pangkat min 3. 2X pangkat 2/3Y pangkat 5 itu sama nanti artinya dengan 2Y pangkat min 5/3X pangkat min 2. C, 2/P pangkat 5 itu nanti akan sama dengan 2P pangkat min 5. Yang terakhir, 1/25. Kita akan bentuk dalam
bilangan berpangkat negatif. 25 kita robah terlebih dahulu menjadi bilangan berpangkat menjadi 5 pangkat 2. Sehingga 1 per 25 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat negatif menjadi 5 pangkat min 2. Selanjutnya, tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Nah, beberapa contoh soal di sini kita akan mencari sampai dengan hasilnya. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Kita perhatikan anak-anak yang pertama, 2 pangkat min 3. Itu nanti sama artinya dengan 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 sehingga akan sama dengan 1 per 8. Kemudian contoh yang kedua, 2 per 3A pangkat 2 kali dengan 2 per 3A pangkat 3. Nah, kita ingat pelajaran yang lalu, perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang bersama, kita tinggal jumlahkan pangkatnya. Jadi, 2 per 3A pangkat 2 kita kali dengan 2 per 3A pangkat 3 sama artinya dengan 2 per 3A pangkat 2 ditambah 3. Sama dengan 2 per 3A pangkat 5. Juga sama dengan 2 pangkat 5 per 3A pangkat 5. Ya. Itu 3A dikurung ya nak ya, 3A pangkat 5. Nanti sama artinya dengan 32 per 3 pangkat 5 itu sama dengan 243 A pangkat 5. Jadi itu tanda-tanda kurungnya lupa ibu buat itu. Jadi 2 pangkat 5 per dalam kurung 3A pangkat 5 sama dengan 32 per 243 A pangkat 5. Selanjutnya yang ketiga soalnya min 1 per 5 pangkat min 3 itu nanti akan sama dengan min 5 per 1 pangkat 3. Artinya min 5 pangkat 3 artinya min 5 kali min 5 sama dengan 25 kali lagi dengan min 5 maka akan menjadi min 125 per 1 pangkat 3 sama dengan 1 sehingga hasilnya menjadi min 125. Yang keempat, 1 per 2 kita pangkatkan dengan min 4. Itu nanti pecahan campurannya kita robah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 1 per 2 sama dengan 3 per 2 pangkat min 4. Nah, 3 per 2 pangkat min 4 kita robah lagi menjadi bilangan berpangkat positif menjadi 2 per 3 pangkat 4. Akan sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. 3 pangkat 4 itu nanti sama dengan 3 kali 3. Kemudian kita kalikan 3, kita kalikan lagi 3 menjadi 81. Sehingga 1 per 2 pangkat min 4 hasilnya adalah 16 per 81. Soal yang kelima. Untuk soal nomor 5, tentukan nilai X dari soal berikut ya. Kita mencari berapa nilai X. Contoh A, 5 pangkat X sama dengan 125. Nah, kita akan mencari berapa nilai X. Nah, untuk itu kita lihat 125 itu bisa kita robah dalam bilangan berbasis 5 menjadi 5 kali 5 kali 5. Itu nanti akan sama dengan 5 pangkat 3. Sehingga X-nya itu sama dengan 3. Jadi ulangi lagi, 125 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5. Artinya 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Sehingga kita peroleh nilai X-nya sama dengan 3. Yang B,
2 pangkat X sama dengan 128. Artinya 128 kita rubah dalam bilangan basis 2. Sehingga 128 itu akan sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau 128 itu sama dengan 2 pangkat 7. Sehingga nilai X-nya sama dengan 7. Nah, itulah pelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.